Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, aku Kuswatun Kasanah dengan NIM 18622011198. Saya berada di kelas 7 shift 2. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang mata kuliah seminar penelitian akuntansi. Dan pada video kali ini saya ingin mereview, menganalisis, mengkritisi, dan mencari kebaruan dari artikel analisis fraud Pentagon dalam mendeteksi financial statement fraud yang penulisnya yaitu Pak Arya Seti dan Feby Nur Cahyani. Jika kalian penasaran, saya ingin mereview 14 poin di sini. Silakan kalian simak video kali ini. Review yang pertama yaitu motivasi atau isu, research gap, dan fenomena. Motivasi atau isu di sini yaitu mendeteksi ketidaksesuaian pelaporan keuangan perusahaan yang disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan manajemen yang mengakibatkan timbulnya kerugian yang cukup besar. Menggambarkan kelemahan pihak auditor dalam mendeteksi keuangan dan pengaruh sikap pengendali internal dengan keterkaitannya terjadinya tindak kecurangan dalam perusahaan. Dan research gap di sini yaitu menurut ACFI pada tahun 2016 penipuan merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa dapat mengakibatkan timbulnya manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain. Menurut Crowley pada tahun 2010, kecurangan dapat terjadi karena adanya tekanan yang merupakan dorongan untuk melakukan tindakan menyimpang atau fraud yang terjadi pada karyawan dan manajer. Selanjutnya, fenomena ini yaitu menurut tahun 2011, kecurangan dapat terjadi karena adanya tekanan serta dorongan untuk melakukan tindak penyimpangan atau fraud yang terjadi pada karyawan dan manajer. Kesempatan atau opportunity timbul karena lemahnya sanksi. Kecurangan dapat terjadi juga karena memanfaatkan elemen kompetensi yang dimiliki oleh seseorang, dan selanjutnya arogansi yang merupakan sikap senioritas atas hak dan ego yang tinggi dikarenakan posisinya di sebuah perusahaan. Kritisi pada poin yang pertama ini yaitu pada poin motivasi atau isu, research gap, dan fenomena tidak terdapat kritisi karena penulis sudah menjelaskan secara jelas mengenai motivasi atau isu, research gap, dan fenomena dengan baik. Dan poin yang kedua yaitu artikel utama dalam penelitian. Yaitu yang pertama ada Shelton pada tahun 2014 menyatakan tekanan atau pressure sebagai motivasi seseorang untuk melakukan sebuah penipuan, biasanya karena beban keuangan. Dan yang kedua yaitu Anisha et al. Pada tahun 2015 menyatakan bahwa financial stability memiliki pengaruh positif terhadap fraudulent financial statement. Ketiga itu ada Indarto dan Ghazali pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa tekanan eksternal memiliki pengaruh positif terhadap fraudulent financial reporting. Yang keempat ada Anisha lagi, yang kelima ada Reganis, yang keenam ada Indarto dan Ghazali. Dan artikel di sini sampai 15. Dan kritik di sini yaitu tidak ada kritik pada poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu kebaruan atau novelty. Kebaruan atau novelty di sini yaitu hubungan antara potensi kecurangan laporan keuangan berdasarkan teori fraud Pentagon. Studi ini menggunakan manajemen laba untuk menyelidiki potensi penipuan laporan keuangan, menunjukkan stabilitas laporan keuangan, dan pergantian auditor berpengaruh terhadap tindak kecurangan laporan keuangan. Sedangkan tekanan eksternal dan sifat industri memberikan efek negatif terkait penipuan laporan keuangan dan variabel lainnya. Dijelaskan tidak ada keterkaitannya dengan tindak kecurangan laporan keuangan. Di sini penelitian telah menuliskan secara jelas novelty dalam penelitian ini di bagian abstrak. Dan
mengenai keterbaruan penemuan pendirian untuk memudahkan pembaca mengetahui apa saja temuan keterbaruan dan perbedaan penelitian lainnya dengan variabel penelitian yang sama. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu perumusan masalah penelitian. Pada perumusan masalah ini, yang pertama, apakah stabilitas keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang kedua, apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang ketiga, apakah target keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang keempat, apakah kondisi industri berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang kelima, apakah inefektif monitoring berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang keenam, apakah opini audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Dan yang ketujuh, apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Titik pada poin keempat ini yaitu peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Perumusan masalah yang disajikan di atas merupakan hasil penelaahan dari reviewer merujuk pada hipotesis penelitian. Selanjutnya yaitu poin yang kelima yaitu tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh stabilitas keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh tekanan eksternal terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh target keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh kondisi industri terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh inefektif monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan yang ketujuh, untuk mengetahui pengaruh pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Kritik pada poin yang kelima ini yaitu peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis penelitian. Seharusnya antara tujuan penelitian dan hipotesis penelitian dibuat dalam bagian yang terpisah. Selain itu, bahasa yang disajikan kurang sistematis dan dari segi redaksional. Tujuan penelitian di atas merupakan hasil modifikasi reviewer yang diambil dari hipotesis penelitian. Yang selanjutnya itu yang keenam, kontribusi penelitian. Yang A, dalam studi ini menjelaskan beberapa elemen penyebab kecurangan yang dapat digunakan dalam mendeteksi kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pressure, opportunity, rationalization, competence, dan arrogance. Dan yang B, stabilitas keuangan menjadi salah satu hal penting untuk diperhatikan. Hal ini disebabkan karena kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil akan memicu terjadinya kecurangan yang dilakukan manajemen. Kritik di sini yaitu peneliti sudah cukup jelas dalam memaparkan terkait kontribusi penelitian mengenai faktor yang dapat berpengaruh terjadinya kecurangan laporan keuangan secara general dan menerapkan secara spesifik dengan memaparkan beberapa faktor yang dipengaruhi dari pihak intern perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, poin yang ketujuh yaitu brand teori yang digunakan. Brand teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori agensi atau agency teori. Mendeskripsikan adanya konflik of interest yang terjadi menyebabkan perusahaan sebagai agen menghadapi tekanan atau pressure untuk menemukan agar kinerja perusahaan selalu meningkat dengan harapan bahwa peningkatan kinerja maka prinsipal akan memberikan suatu bentuk apresiasi. Dan hal ini menjadi penyebab timbulnya fraud semakin terbuka untuk menaikkan laba. Tidak adanya kontrol yang efektif dari pihak prinsipal memungkinkan terjadinya serangkaian penipuan atau kecurangan dalam pelaporan keuangan. Kritisi pada grand teori yang digunakan yaitu peneliti hanya menjelaskan satu grand teori. Sebaiknya menambahkan keterkaitan masalah penelitian ini
dengan grand teori yang lainnya yang berkaitan untuk lebih memperjelas kesesuaian penelitian dengan grand teori lainnya. Namun, untuk grand teori pada penelitian ini, yaitu teori agensi, telah dijelaskan secara eksplisit dan diperjelas di beberapa pembahasan di penelitian ini. Selanjutnya yaitu yang ke-8, keterkaitan grand teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu potensi kecurangan dalam pelaporan keuangan tidak terlepas dari agen yang menghadapi tekanan atau pressure untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan dengan mencetak laba yang tinggi, namun tetap menjaga kestabilan keuangan perusahaan untuk mendapatkan sebuah apresiasi dari pihak prinsipal. Hal ini yang menjadi salah satu faktor pemicu dalam kecurangan atau fraud pelaporan keuangan. Kritik pada poin ke-8 ini yaitu peneliti tidak menjelaskan keterkaitan hubungan grand teori dengan judul penelitian secara mendetail, hanya dijelaskan secara implisit dalam penelitian ini. Penjelasan di atas merupakan hasil dari reviewer. Selanjutnya poin yang ke-9 yaitu kerangka konseptual. Pada kerangka konseptual ini variabel Y-nya yaitu financial statement fraud atau kecurangan laporan keuangan. X1-nya yaitu stabilitas keuangan, X2-nya yaitu tekanan eksternal, X3-nya yaitu target keuangan, X4-nya yaitu sifat industri, X5-nya yaitu keefektifan pengawasan, X6-nya yaitu pergantian auditor, X7 pergantian direksi, dan X8 frekuensi kemunculan gambar CO. Kritisi pada kerangka konseptual ini yaitu tidak memberikan penjelasan dan gambaran terkait kerangka konseptual pada penelitian ini. Seharusnya peneliti membuat kerangka konseptual untuk menggambarkan keterkaitan setiap variabel independen dan variabel dependennya untuk memudahkan pembaca memahami setiap pengaruh variabel yang sedang diteliti. Selanjutnya yaitu poin yang ke-10, hipotesis penelitian. Pada hipotesis ini ada 8 hipotesis. Yang hipotesis pertama yaitu stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Hipotesis yang kedua yaitu tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Hipotesis yang ketiga yaitu target keuangan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Hipotesis yang keempat yaitu sifat industri berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Dan hipotesis yang kelima yaitu keefektifan pengawasan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Hipotesis yang keenam yaitu pergantian auditor berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Hipotesis yang ketujuh yaitu pergantian direksi berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Dan hipotesis yang ke-8 atau yang terakhir ini adalah frekuensi kemunculan gambar CO berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Dan kritik pada hipotesis ini yaitu redaksional dari setiap hipotesis sudah cukup jelas memberikan keterangan pengaruh setiap variabel independen dengan dependennya dan didukung dengan pemaparan penelitian sebelumnya untuk memperkuat hipotesis dalam penelitian. Selanjutnya, poin yang ke-11 yaitu metode penelitian yang digunakan, yaitu ada rancangan penelitian, definisi operasional dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data, dan uji kelayakan model, serta metode analisa data. Kita akan bahas satu-satu dari rancangan penelitian, yaitu analisis regresi. Kritisi di sini peneliti tidak menampilkan rancangan penelitian secara jelas. Peneliti ini menggunakan analisis regresi dalam rancangan penelitiannya karena terdapat hubungan searah yaitu variabel X yang mempengaruhi Y dan tidak ada hubungan timbal balik antar variabel. Yang kedua yaitu definisi operasional dan pengukurannya. Di sini sudah ada 8, ada 7
Dan ada satunya lagi, frekuensi kemunculan gambar CO. Di sini dijelaskan sudah pengukurannya. Stabilitas keuangan itu apa? Pengukurannya, tekanan eksternal yaitu debit to aset ratio atau DAR, sama dengan total debit dibagi total aset. Target keuangan yaitu memakai ROA, sifat industri memakai receivable, sama dengan receivable dibagi sales dikurang receivable T dikurang 1 per sales T dikurang 1. Keefektifan pengawasan, pergantian auditor, dan sampai frekuensi kemunculan gambar CO, yaitu yang pertama tidak menampilkan foto direksi, yang kedua 1-4 foto, yang ketiga 5-8 foto, yang keempat 9-12 foto, dan yang kelima 13-16 foto. Kritisi di sini peneliti sudah jelas dalam menampilkan unit analisis, tapi secara implisit saja. Selanjutnya yaitu teknik menarikan sampel. Teknik menarikan sampel ini menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 hingga 2018. Kritisi di sini yaitu peneliti kurang jelas dalam menjelaskan penarikan sampel secara eksplisit. Harusnya peneliti menjelaskan kriteria pengambilan penelitian dengan menyebutkan kriteria penarikan sampel. Yang keempat yaitu unit analisis, yaitu ada 31 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 dan 2000 sampai 2018. Di sini peneliti sudah jelas dalam menampilkan suatu unit analisis, tapi secara implisit saja. Yang kelima yaitu jenis data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dengan cara mengambil sendiri tanpa perantara melalui data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2018. Kritisi di sini peneliti sudah jelas dalam menampilkan jenis data, tapi secara implisit. Yang ke-6 yaitu uji kelayakan model, yaitu analisis regresi data panel. Kritisinya peneliti sudah jelas dalam menampilkan uji kelayakan model di sini. Yang terakhir yaitu metode analisa data, yaitu menggunakan uji uji Hausman yang dilihat dari prop cross section F-nya, dan pada uji Hausman dilihat dari prop-nya, serta uji Lagrange multiplier. Kritisi di sini peneliti sudah menampilkan analisa data yang bisa dilihat dalam bentuk tabel, serta penjelasan dari tabel-tabel tersebut sudah jelas pada artikel ini. Selanjutnya poin yang ke-12 yaitu persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis. Yaitu di sini bisa dilihat yaitu FSF IT itu sama dengan financial statement fraud, sama dengan A ditambah beta 1 SKIT ditambah beta 2. Nah, bisa dilihat nih konstanta ditambah koefisien regresi variabel independen pada stabilitas keuangan sampai ke ini yang terakhir yaitu frekuensi kemunculan gambar CO. Kritisi di sini peneliti sudah jelas dalam menampilkan persamaan regresi dalam penelitian teknik analisis regresi yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan metode software use. Yang ke-9. Selanjutnya pembahasan hasil penelitian, yaitu pada statistik deskriptif. Bisa dilihat di situ. Bisa dilihat pada tabel ini nilai yang terbesar dialami oleh frekuensi kemunculan sebesar SIKO yaitu 2,870, sementara variabel sifat industri atau SI memiliki nilai yang terkecil. Yang kedua
Pada tabel ini, nilai median terbesar dialami oleh CFKG yaitu sebesar 3, sementara yang terkecilnya yaitu pergantian auditor yaitu 0,0. Untuk maksimum terbesar yaitu CEO juga yaitu 5, sementara yang terkecil 0,1. Sedangkan minimum yang terbesar yaitu gambar CEO juga yaitu 1, sementara variabel stabilitas keuangan yang terkecil yaitu 0,174. Sedangkan standard deviation yang terbesar yaitu CO juga yaitu 0,958 dan yang terkecil 0,028 yaitu sifat industri atau SI. Selanjutnya hasil uji kelayakan model yang itu UGF. Pada tabel ini analisis UGF model variabel dinyatakan layak sebagai model penelitian dan dapat dilanjutkan. Dengan demikian F statistik yaitu 13,12399 lebih besar pada nilai F yaitu 2,050 dan nilai propnya atau prop F statistiknya 0,0 kurang dari 0,05, maka disimpulkan bahwa HA diterima. Selanjutnya UGR. Berdasarkan tabel ini bahwa nilai R-squared sebesar 0,5 13207 artinya menunjukkan bahwa variasi perubahan naik turunnya pengungkapan potensi financial statement fraud dapat dijelaskan bahwa stabilitas keuangan atau tekanan eksternal, target keuangan, sifat industri, keefektifan pengawasan, pergantian auditor, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan gambar CEO sebesar 51,3%, sementara sisanya pada variabel lain yang tidak teliti yaitu 48,7%. Pada uji lainnya, di sini berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa variabel stabilitas keuangan yang diproyeksikan melalui rasio perubahan total aset dan pergantian auditor memiliki nilai signifikan, di mana hal ini menunjukkan bahwa variabel stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Kita berada pada poin yang ke-14 yaitu simpulan, keterbatasan, dan implikasi. Simpulan sini berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan mengenai hasil dari penelitian, maka kesimpulan ini yang pertama stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, sifat industri, keefektifan pengawasan, pergantian auditor, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan gambar CEO sama-sama berpengaruh terhadap financial statement fraud. Yang kedua, variabel stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Hal ini disebabkan karena kondisi keuangan perusahaan yang sedang dalam keadaan tidak stabil akan menurunkan performa perusahaan dan akan memicu terjadinya kecurangan-kecurangan yang akan dilakukan penjualan. Yang ketiga, tekanan eksternal yang diproyeksikan dengan leverage yaitu berpengaruh negatif. Yang keempat, target keuangan yang diproyeksikan dengan ROA tidak berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Yang kelima, sifat industri berpengaruh negatif. Yang keenam, keefektifan pengawasan dalam penelitian ini tidak berpengaruh pada potensi financial statement fraud. Yang ketujuh, pergantian auditor berpengaruh positif. Yang kedelapan, pergantian direksi tidak berpengaruh. Selanjutnya, yang kesembilan, frekuensi kemunculan gambar CEO tidak berpengaruh juga. Yang B yaitu keterbatasan. Peneliti ini memiliki beberapa keterbatasan yang apabila diatasi oleh penelitian selanjutnya maka akan dapat memperbaiki hasil dari penelitian ini. Adapun keterbatasan tersebut adalah peneliti ini mengukur kecurangan laporan keuangan dengan menggunakan fraud pentagon yang dipercaya dapat digunakan sebagai alat deteksi awal kecurangan laporan keuangan yang dilakukan berbagai negara dan berbagai sektor. Namun alat ukur ini masih jarang digunakan di Indonesia. Sehingga membutuhkan penelitian lebih lanjut. Masih kurangnya penelitian yang menggunakan pentagon dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan sehingga peneliti memiliki keterbatasan referensi. Tidak adanya referensi pada
artikel ini karena sangat sedikit. Peneliti hanya berfokus pada sektor manufaktur sehingga sebenarnya tidak bisa diimplementasikan pada sektor usaha lainnya. Peneliti di sini sudah cukup jelas dengan lengkap terkait keterbatasan yang sudah diteraskan. Yang selanjutnya itu implikasi. Peneliti ini diharapkan dapat menjadi panduan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan dan membantu proses pengembangan penelitian alat ukur fraud pengetahuan yang dipercaya mampu mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan, berbagai sektor dan di berbagai negara. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dengan melengkapi beberapa keterbatasan peneliti yang ada, seperti menambah sampel perusahaan dan penambahan jangka waktu penelitian. Bagi manajemen perusahaan, dengan memperhatikan hasil penelitian ini diharapkan perusahaan lebih meningkatkan sistem monitoring dan internal kontrol yang lebih baik agar dapat menghindari dan mengurangi tindak kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertentu yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Cukup sekian analisis pada video kali ini. Kita sudah membahas 14 poin di sini. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.